Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer, yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi, bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Beberapa di antaranya seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Selain itu, hardware umumnya juga terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi sebuah komputer. Akan tetapi, untuk mendukung kerja perangkat tersebut tetap diperlukan software atau perangkat lunak tertentu. Dengan begitu, setiap perintah yang diinginkan dapat beroperasi dengan baik. Dari pengertian hardware dapat diketahui juga beberapa fungsi dari perangkat itu sendiri. Fungsi utama dalam hardware di sini meliputi banyak hal, seperti dalam hal menampilkan dan menerima input proses, memberikan output, mendukung kerja komputer, serta mengolah informasi atau data yang berada di dalam maupun luar komputer. Dari fungsi umum hardware sebelumnya, lanjut penjelasan fungsi selengkapnya. 1. Mengolah data atau informasi. Hal ini berarti beberapa jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah ataupun memproses data atau informasi untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contoh, proses device yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. 2. Menerima output, yakni hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. 3. Memberi output. Apabila sudah terproses, akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antara output input. 4. Menyimpan informasi maupun data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa kita simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar. Lalu ada jenis-jenis hardware. Jenis-jenis hardware beserta contohnya. Secara umum, hardware dapat dibedakan jenisnya berdasarkan setiap fungsi yang ada. Beberapa hardware yang dibedakan menurut fungsi atau kegunaannya tersebut. 1. Perangkat input. Salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan lainnya ke dalam sebuah komputer. Beberapa contoh hardware tersebut, yang pertama ada mouse, merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user juga akan lebih mudah dalam memilih menu apa saja yang diinginkan pada komputer. Lalu ada keyboard, jenis hardware yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer. Lalu ada scanner, berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Jenis-jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting untuk digunakan. Pasalnya ada banyak orang yang memerlukannya untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang penting dengan adanya tanda tangan dan stempel. Lalu yang kedua ada perangkat output, merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses. Misalnya, yang pertama ada monitor, merupakan komponen yang perlu dimiliki oleh setiap perusahaan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Umumnya pekerjaan tersebut
berhubungan dengan dokumen maupun data. Lalu ada printer, salah satu jenis perangkat keras yang dapat kita gunakan dalam mencetak segala macam keperluan dokumen yang diinginkan. Lalu ada proyektor LCD, perangkat keras yang berguna untuk memudahkan kita dalam menampilkan video maupun gambar ke layar LCD dari komputer. Hal ini berarti saat menggunakan proyektor LCD, kita bisa menampilkan suatu presentasi dengan lebih jelas. Lalu ada ketiga perangkat proses. Jenis perangkat yang keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Processor device tersebut seperti yang pertama ada CPU, merupakan perangkat yang berguna dalam mengontrol seluruh proses kerja yang ada pada komputer, baik itu dari instruksi, pengolahan, sampai menghasilkan output yang diinginkan. Kedua ada VGA, perangkat yang berfungsi mengolah maupun memproses data grafis sehingga hasilnya nanti dapat kita tampilkan pada layar monitor komputer. Lalu ada RAM, merupakan jenis perangkat keras yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Lalu ada yang keempat, ada perangkat untuk menyimpan storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan, merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Contohnya seperti yang pertama ada hard disk, merupakan perangkat yang berfungsi dalam menyimpan informasi maupun data dalam komputer dengan kapasitas yang cukup besar. Perangkat ini memiliki bentuk seperti portable. Lalu ada flash disk, merupakan alat penyimpan data dari komputer yang memiliki konektor berupa USB. Konektor tersebut nantinya akan memudahkan perangkat ini terhubung ke komputer maupun media lainnya yang digunakan. Flash disk ini sendiri bisa kita pakai untuk memindahkan sebuah data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Lalu ada optical disk, merupakan media penyimpanan data yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser. Umumnya optical disk di sini berupa CD atau compact disk atau DVD atau digital versatile disk. Yang kelima, perangkat tambahan. Perangkat tambahan berguna dalam membantu komputer menjalankan printer user. Perangkat ini umumnya disebut dengan istilah peripheral yang berguna dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Salah satu contohnya adalah seperti modem. Modem di sini dapat kita gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sinyal analog menjadi digital. Jadi kesimpulannya dari penjelasan sebelumnya mengenai pengertian hardware, kita sekarang tentu sudah jauh lebih paham mengenai perangkat tersebut. Keberadaan perangkat keras komputer ini sendiri tentu sangat bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari manusia. Terlebih untuk aktivitas sebuah perkuliahan maupun pekerjaan tertentu yang memang membutuhkan perangkat keras untuk mengerjakan apa yang diperlukan dengan cepat, mudah, dan efisien. Akan tetapi, seperti benda-benda yang ada di sekitar kita lainnya, kita juga perlu merawat semua perangkat tersebut dengan baik. Pasalnya, apabila salah satu komponen hardware atau perangkat keras saja tidak dapat bekerja dengan baik, dengan sebagaimananya mestinya, maka setiap proses pengolahan data maupun informasi tentu juga tidak dapat berjalan dengan baik.